Uh, Oke, langsung saja. Untuk biar tidak lama-lama, kita akan langsung jelaskan menu-menu yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, di tab paling bawah itu ada 4 menu, yaitu menu toko, menu stok data, kemudian ada menu customer, kemudian ada menu supplier. Oke, kita langsung saja biar nggak berbelit-belit, kita langsung cara menambahkan supplier baru. Kita buka di tab paling bawah pojok kanan bawah, ini adalah suppliers. Kita cukup tekan tombol plus di sini. Kemudian ID di sini otomatis muncul ya. Jadi dia generate auto untuk setiap supplier itu memiliki satu ID yang berbeda. Contoh nama gini ya. Contoh ya, kita tambahkan nomor teleponnya, ini bisa nanti sebagai verifikasi di WhatsApp, makanya menggunakan plus 62. Ini contoh saya aur aja, supplier kayu, rekening supplier bisa langsung ditulis seperti ini, save. Oke, kita kembali. Di sini saya sudah menambahkan 3 supplier. Jadi kalau seandainya mau ngedit suppliernya, kita cukup tekan di sini. Kita ada tombol pensil di sini, kita klik, kemudian kita menambahkan informasi yang perlu kita edit. Oke, kalau tidak ada kita save. Oke, itu saja cara menambahkan supplier. Jadi daftar-daftar suppliernya akan muncul semua di sini berdasarkan kategori yang di setup. Kebetulan di sini hanya atap sirap, supplier atap sirap, dan supplier kayu. Dan kalau mau nambahkan supplier yang lain berdasarkan kategori yang berbeda, cukup tambahkan di bagian ini nanti guys. Di jenis supplier bisa langsung ketik di sini, misalnya batu gitu ya, supplier batu. Nah, dia akan menambahkannya di sini. Oke, karena tidak ada, saya cukup 2 untuk contoh. Langsung saja kita cara menambahkan customer. Menambahkan customer di sini saya sudah tambahkan 3 kategori customer. Ada customer biasa, ada member, ada VIP. Artinya customer biasa itu jika tidak ada potongan pada setiap transaksinya. Kemudian ada member, mungkin kita memberikan pelanggan-pelanggan kita yang sudah transaksi 10 kali mau dikasih diskon 10% atau diskon berapapun, maka pelanggan ini dikategorikan pelanggan member, artinya kita kasih tambahan diskon. Di sini ada VIP, artinya VIP itu mungkin customer yang langganan tetap gitu, artinya dan jumlah belinya gede-gede gitu, banyak sekali gitu. Artinya kita ingin memberikan dia diskon yang lebih besar daripada member, maka cukup kita tambahin pada sisi diskonnya, diskon yang lebih besar daripada member. Untuk menambahkan customer cukup ditambahkan dengan tombol plus di bawah ini. Kemudian sama aja, customer ID akan auto generate. Kita contohkan nama. Alamat mungkin Bogor, contoh aja. Kemudian customer saya contohkan yang member aja ya. Kita member tambahin 15% mungkin benda. Oke, kita save. Oke, Mikael ini member, cuma saya kasih diskon spesial, mungkin dia teman gitu ya, jadi dia kasih potongan lebih lah daripada yang lain. Oke, lanjut ke menu stok data. Oke, menu stok data ini ada hubungannya nanti dengan produk-produk yang kita tambahkan di dalam aplikasi. Jadi setiap ada stok itu kan diawali dengan pembelian. Setiap pembelian tuh nanti barang-barang akan otomatis ditransfer ke dalam stok data. Arti ketika beli barang jadi itu kan dimasukkan ke dalam stok, atau barang yang mentah diproduksi
kemudian barang mentah ini sudah jadi barang yang jadi itu tersebut akan ditransfer ke dalam stok data. Di sini kita ada namanya stock alert, di mana stok ini akan memberikan indikator bahwasanya stoknya masih aman, atau stoknya warning, atau stoknya sudah hampir habis jadi berwarna merah. Ini nanti kita jelaskan pada sesi produk hubungannya dengan stock alert di sini. Kemudian kita ada real stock. Real stock ini adalah stok yang benar-benar sisa. Artinya di sini di stock alert akan menunjukkan di belakang ada tersisa berapa. Ini akan juga muncul di real stock yang menunjukkan sisa yang benar-benar real ada di gudang atau ada di toko atau dimanapun. Di sini juga akan menunjukkan selain kuantiti juga harga pokok. Jadi harga pokok dari sisa stok kita itu harga pokoknya berapa ketika sudah diakumulasi dan harga jualnya berapa. Kemudian aset dari kuantiti ini akan dimunculkan di total. Jadi kuantiti kali harga pokok nanti akan munculnya di sini. Jadi barang-barang yang belum terjual akan terkumpul di bagian total ini. Artinya aset yang belum terjual akan ditotal sebanyak berapa kita masih punya barang yang belum terjual. Oke, untuk di menu toko ini menu utama. Jadi di sini ada penjualan, pembelian. Nah, di sini ada produksi. Jadi ketika membeli barang mentah kita akan produksi di sini akan menjadi barang jadi. Setelah jadi barang jadi maka akan menjadi sebuah produk. Nah, di sini juga ada biaya lain. Biaya lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jika di luar dari operasional. Contohnya mungkin biaya asuransi atau biaya tenaga kerja, BPJS atau yang lain. Di sini ada pendapatan lain mungkin ya, kalau di dalam mebel ini jual serbuk, ini kan di luar operasional, atau beli bekas-bekas kayu kita jual sehingga mendapatkan pendapatan tambahan. Ini masukkan di pendapatan lain. Sedangkan di laporan nanti ada laporan laba rugi. Jadi seluruh transaksi di sini bisa di search by tanggal 1 ke tanggal berapa, atau mingguan atau harian, bahkan 2 bulan atau 2 bulan setengah itu juga bisa. Itu dulu guys. Baik, langsung saja ke menu yang pertama, yaitu menu pembelian. Di sini kita akan melakukan penambahan pembelian. Jadi sebelum barang-barang kita jual, kita harus membeli barang dari supplier. Di sini sebenarnya sudah kita tambahkan beberapa produk yang biasa dibeli dari perusahaan mebel ini, yaitu sirap mentah lancip dan yang lain-lain. Nah, nanti untuk menambahkan produk bisa langsung saja ditambah plus di sini ya. Tapi nanti stepnya kita akan tambahkan berikutnya saja setelah menu pembelian. Oke, langsung saja kita kembali ke menu pembelian. Kita beli salah satu produk yang sudah kita pasang ya di sini, yaitu misalnya di Rukmana ini ya. Kita tambahkan produk yang mau kita beli. Di sini ada sirap mentah. Di sini ada harga beli pakai pieces ikat atau meter kubik. Biasanya kita beli barang itu juga hitungan dari supplier ke kita itu menggunakan kubik. Ada yang mereka menjual kepada kita dengan pieces ataupun ikat. Karena kita beli atap sirap itu hitungannya per ikat. Oke, setelah ini akan muncul kuantiti berapa ikat yang kita beli. Misalnya 100 ikat ya. Nah, di sini otomatis mengkonversi ke kubik. Nanti di penghitungan kubikasi ini akan dihitung di produk. Jadi satu pieces ikat itu, jadi satu ikat itu ada 80 pieces. Jadi satu pieces dari 80 itu ukurannya ada panjang, lebar, dan tebal. Itu nanti dikalikan akan menjadi kubik ini. Jadi karena 100 pieces maka dikalikan berapa kubik jadinya gitu.
Di sini akan muncul otomatis. Kalau misalnya kita beli balok atau reng atau usul itu kan ada ukuran 3 kali 5 kali 400 ya, itu satu pieces itu berapa kubik, nanti dia akan mengkonversi sendiri di bagian ini. Nah, setupnya itu nanti ada di bagian produk. Nah, kita langsung saja di menu pembelian dulu. Oke, misalnya di sini harga per ikatnya itu 50.000. Jadi total 5 juta yaitu harga beli dikali quantity. Jadi harga 50.000 ini dikali 100 pieces. Kita save. Di sini sudah muncul bahwa satu produk sudah kita beli. Kita tambahi lagi, misalnya kita mau nambahin produk lain misalnya yang kita beli. Misal contoh ini juga menggunakan ikat. Kita belinya 50. 50, kemudian harganya yang lancip ini bisa 60.000 mungkin ya. Oke, kita save. Oke, di sini sudah terlihat produk yang kita beli adalah sirap mentah kotak 100 pieces, 100 ikat, dan sirap mentah lancip 50 ikat. Maka total dari keduanya ini sebanyak 8 juta rupiah. Nah, sekarang pembayaran kita kepada supplier itu menggunakan apa? Ini contoh aja, kita pakai deposit ya. Mungkin deposit pertama kita karena 8 juta kita bayar 5 juta mungkin ya. 5 juta. Oke, 5 juta. Udah bener. Oke. Kita bayarnya pakai bank transfer. Nanti kalau seandainya ada foto nota bisa langsung masukin di sini ya, atau bukti transfer. Kebetulan nggak ada, kita save aja. Nah, karena di sini sudah deposit sekali, jadi 5 juta dari total 8 juta, maka sisa pembayaran masih 3 juta. Jadi status pembayaran belum lunas. Oke, di sini kalau udah ada foto pelunasan bisa langsung di attach di sini ya. Kalau tidak ada kita save aja. Baik, setelah melakukan pembelian dan daftar deposit atau daftar pembelian barang-barang yang tadi, maka akan muncul seperti ini. Di sini sudah langsung dirangkum, jadi total pembelian berapa, total depositnya berapa, sisa pembayaran berapa, dan status pembayaran ada di bawah. Di atas kita bisa lihat juga, andainya kita ada deposit 2 kali atau 1 kali, daftar depositnya akan ngumpul di sini guys. Nah, kalau kita klik di sini DP1 kelihatan 5 juta pembayaran bank transfer. Kalau seandainya kita mau nambah, contoh ya, kita tambahin deposit kedua, misalnya kita nyicil nih, kita tambahin 1 juta aja. Ini by cash misalnya. Kita save. Kita back. Sini sudah ada 2 by cash. Otomatis dia akan terangkum sebanyak depositnya 6 juta. Yang tadi awalnya 5 juta ditambah 1 juta, jadi sisa pembayaran 2 juta. Dan kemudian barang-barang yang sudah kita beli itu masuknya di daftar pembelian, yang ngumpulnya di sini gitu. Kalau seandainya pun kita mau nambahin barang tambahan yang kita beli, kita masukkannya di sini. Saya contohkan ini kita tambahin 30 ya. Misalnya sirap lancip ini kita tambahin 30. Oke, kita tambah 30. Kemudian harganya tadi mungkin yang 30 ini harganya beda ya, mungkin kita coba beda 65 mungkin atau 55. Oke, kita save. Oke, di sini kita kita kembali lagi ke pembelian tadi, kita lihat lagi. Oke, daftar pembelian di sini sudah ada 3 barang. Ada sirap lancip, kotak, dan lancip lagi 30. Jadi total 180 pieces. Nah, setelah yakin dengan pembelian ini, daftar deposit sudah benar, kemudian daftar pembelian juga sudah benar, maka kita waktunya untuk mentransfer pembelian
stok ini, artinya quantity yang di sini nih, sirap mentah lancip 50, sirap mentah kotak 100, dan sirap tambahan yang lancip ini 30, 180, kita akan transfer ke stok yang nantinya akan masuk ke menu yang di bawah ini, yang stok data. Nanti dia akan muncul kuantitinya di sini. Nah, kita coba kembali lagi, kita coba transfer stoknya saat ini. Nah, kita tekan tombol ini, kemudian masukkan ke stok. Oke, di sini dia ngupload. Oke, kita bisa langsung lihat saja di stok data. Oke, di sini otomatis dia sudah terkumpul. Jadi kita lihat di stok alert dulu ya. Di quantity sirap mentah kotak tadi 100, sirap mentah lancip 80, karena ada yang pertama 50, kemudian yang kedua 30. Di sini bisa kita lihat juga tersisanya 100 sama 80. Artinya ini kuning. Mungkin di produk saya setup stok alertnya untuk warna hijau itu di atas 100. Jadi dia akan warna kuning karena di bawah 100. Di sini juga ada stock alert, ada real stock. Nah, real stock ini otomatis dia mengakumulasikan harga pokok juga ya. Jadi sirap mentah tadi 100, sirap mentah lancip tadi 50. Cuma dari tadi harga yang pertama, harga sirap mentah kotak itu harga pokoknya memang 50.000. Jadi asetnya 5 juta. Jadi 50.000 kali 100. Nah, sedangkan yang lancip ini tadi kalau tidak salah ada harga yang 65.000 sama harga yang 55.000. Maka otomatis harga yang pertama yang harga 50 kalau tidak salah tadi 60.000 dikali dulu kuantitinya yang 50, kemudian totalnya berapa, kemudian yang harga pokok 55.000 dikali 30, harga totalnya berapa, kemudian total ini dijumlah, kemudian dibagi dengan total kuantitinya, maka di sini akan muncul yang namanya harga pokok. Nah, jadi setiap ada penambahan item baru atau produk baru, misalnya sirap mentah kotak ini nambah lagi dengan harga yang berbeda, maka otomatis harga pokok akan otomatis diakumulasi. Jadi kenapa diakumulasi? Karena barang yang kita beli baik yang baru dan yang lama itu pasti di gudang akan dicampur jadi satu. Jadi kita tidak bisa membedakan antara barang yang lama dan yang baru dan harga pokoknya berapa. Nah, agar tidak sulit maka kita akumulasi harga sirap yang lama dengan sirap mentah yang baru. Oke, langsung saja ini sudah kita coba masukkan stok. Jadi setiap pembelian otomatis ketika ditransfer ke stok maka dia akan masuk ke dalam stok kita. Artinya pembelian ini sudah tertransfer ke stok. Makanya kalau kita pencet lagi ini tidak akan bisa karena sudah masuk stok, artinya sudah diproses di gudang, sudah masuk ke data gudang. Oke, sekarang yang kedua kita langsung masuk ke penjualan. Kita coba jual salah satu produk yang sudah kita beli tadi dan produk tadi sudah masuk ke dalam stok. Maka yang di dalam stok ini kita jual. Di sini kita punya produknya. Tadi kita masukin stok itu ada sirap mentah sama sirap lancip. Nah, sebelum kita masukkan ke penjualan, kita seharusnya memang awalnya harus ngisi harga jualnya. Jadi di sini ini ada harga jual. Berapa sih sebenarnya harga jualnya si sirap mentah kotak ini? Di sini kita bisa isi sebenarnya. Saya contohkan di sini saya isi harganya 100.000 ya. Nah, kalau kita di save di produk ini, oke, otomatis nanti ketika kita melakukan penjualan harga jualnya muncul gitu ya. Ini kita coba lakukan penjualan. Kita bisa menggunakan tombol sell ini atau di sini data penjualan kita pakai tombol plus di pojok kanan bawah. Kita coba pakai yang ini ya.
Oke, kita langsung ambil customer. Contoh ya, Adi. Adi ini tidak memiliki potongan apa-apa, jadi 0%. Kita ambil produknya yang kita mau jual, yaitu sirah mentah kota. Ini harga per ikat. Kemudian ini kita jual aja 50 pieces ya. Karena tadi 100 ya kalau tidak salah stoknya. Jadi kalau kita jual 120 pieces, artinya melebihi gudang, maka di sini akan muncul notif habis stok, tidak bisa melebihi jumlah ini. Artinya stoknya hanya 100 gitu ya. Kita jual 50. Oke, kemudian harga jual otomatis di sini muncul karena ini yang tadi kita setup di produk, harga jualnya maka otomatis muncul. Kalau di sana kita jual harga 120 maka otomatis di sini muncul 120. Dan ini pun masih bisa diedit guys ya. Jadi masih bisa misalnya kita mau jual lebih mahal 120.000 gitu ya. Itu tidak masalah karena ini otomatis value yang di sini suggest oleh sistem untuk dijual 100.000 otomatis karena berdasarkan produk yang kita setup di menu produk. Oke, langsung saja di sini kita jual 120.000. Kita save. Oke, kita jual 50 karena ini tidak ada diskon maka totalnya 6 juta. Karena tadi 120.000 kali 50 6 juta. Nah, sekarang mungkin saja pembeliannya cash ya. Si pembeli menggunakan cash lunas. Status pengiriman dalam proses. Kalau ada catatan-catatan bisa dimasukkan di sini. Kita save aja. Oke, tanggal 26 September kita sudah melakukan penjualan dengan total 6 juta. Nah, di sini daftar produk yang dijual tadi adalah 50 pieces sirap mentah kotak. Nah, kalau kita lihat di stok data di bawah, maka di sini sudah terlihat terjual. Di stock alert ya. Kalau stock alert kita kuantitinya masih tetap 100 tapi sudah terjual 50 gitu. Nah, di sini sisanya tinggal 5. Namun kalau kita lihat di real stock, artinya yang benar real sisa, itu sudah kelihatan di sini sirap mentah kotanya tinggal 50. Artinya aset kita sudah terjual 2,5 juta tadi ya. Karena tadi 100 itu totalnya 5 juta karena terjual 50 pieces, 50 ikat. Ya, jadi totalnya sudah berubah, aset kita yang tersisa 2.500.000. Dan harga pokoknya masih karena belum ketambahan barang lain di dalam sirap mentah kota ini. Baik, kita kembali ke menu penjualan tadi. Oke, di menu penjualan ini kita bisa lihat data yang dijual tadi tanggal 26 atas nama Adi ini. Di sini kita ada ada menu 4 ya, ada edit. Kalau ngedit informasi yang ada di sini kita bisa lihat misalnya informasi tanggal yang seperti itu, pembayaran dan lain-lain. Sedangkan yang ini adalah daftar produk yang kita jual. Kemudian di sini ada cetak invoice dan surat jalan. Nah, di sini salah satu tombol untuk cetak invoice kepada pembeli. Baik ini mau dikirim atau dicetak langsung print atau via PDF. Di sini akan membuat PDF. Jadi kalau ini diklik, dia akan menciptakan satu ID PDF untuk invoice-nya. Di sini dia lagi generate PDF-nya. Jadi kita tunggu sekitar beberapa detik. Kemudian begitupun dengan surat jalan. Ini kalau kita klik, dia akan juga create PDF surat jalan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat langsung. Kalau seandainya kita buka, ini kalau versi browser, kalau diklik ini langsung buka ya di browser. Ini kan mobile apps. Jadi kalau kita klik, dia otomatis akan download. Downloading file. Kita lihat dari atas sini. Oke, dia sudah terdownload. Kita klik.
Oke, di sini udah otomatis keluar ya. Kalau kita zoom nih seperti ini. Jadi ya, ini sirap mentahnya berapa? Jumlah 50 ikat, jumlah kubiknya juga dikeluarkan. Kemudian harga satuan per ikatnya berapa? 120.000 kali 50 ikat ya. Jadinya total 6 juta. Jadi karena tidak ada diskon, maka diskonnya juga tidak dimunculkan. Nah, ini contohnya guys ya, seperti itu. Kita kembali ke menu aplikasi. Begitupun surat jalan, sama aja kalau kita buka dia akan download, dan cuma bedanya surat jalan dengan invoice dia tidak mencantumkan harga. Jadi cuma jumlah barang dan nama barang aja. Oke, kita lanjut ke menu produksi. Itu dipakai apabila ada barang-barang kita yang masih butuh proses. Salah satu contohnya kalau di sini ini adalah sirap mentah. Artinya sirap mentah ini sebenarnya masih belum ada finishing dan lain-lain. Jadi kita perlu proses menjadikan sirap mentah ini menjadi barang jadi. Salah satu contohnya barang jadi di sini ada sirap super kotak, ada sirap super lancip, ada non expose dan sirap afkir. Nah, afkir ini biasanya sisa-sisa atau yang kurang bagus lah. Setelah sirap mentah diproses dia hasilnya kurang bagus, maka masuknya sirap afkir. Oke, dari situ kita bisa langsung produksi ya. Di sini kita punya sirap sisa, yaitu sirap mentahnya masih ada 50. Kita coba produksi yang 50 ini menjadi barang jadi gitu ya. Oke, kita coba langsung masuk ke menu produksi. Kita tambah produksi. Ini yang diproduksi adalah atap sirap. Kita pilih atap, kita save. Di sini ketika save kita akan muncul beberapa menu utama dari produksi kita. Jadi yang diproduksi ini kan atap sirap tanggal 26. Jadi kalau dibuka ini ada daftar bahan, daftar biaya, daftar barang jadi. Artinya daftar bahan ini bahan apa aja yang akan diproses. Kemudian daftar biaya adalah daftar biaya yang dikeluarkan untuk memproses bahan-bahan mentah yang tadi. Kemudian ada daftar barang jadi. Jadi setelah ada barang mentah kemudian diproses dengan biaya-biaya tertentu, kemudian dia menjadi barang jadi. Nah, barang jadinya ini apa aja gitu. Sebanyak 50 pieces yang tadi gitu. Kalau seandainya kita mau proses. Nah, sekarang kita coba proses ya. Kita klik ke daftar bahan, kemudian kita tambah. Kita coba proses 40 aja ya sirap mentah ini biar ada sisa 10. Jadi kita coba proses 40 ikat. Di sini harga pokoknya langsung muncul karena berdasarkan stok data. Jadi total modalnya jadi 40 kali harga pokok berarti 2 juta gitu ya. Nah, kita langsung masukin kalau udah yakin. Ya, mohon maaf, kita back. Di sini daftar bahan yang kita mau proses. Ini sirap mentah ya, kotak 40 pieces. Nah, di sini sebenarnya sudah berkurang ya. Kalau kita lihat di stok data di sini, dia sudah otomatis berkurang karena tadi awalnya beli itu 100, sudah terjual 50. Sekarang yang diproduksi udah 40 gitu. Jadi sisanya 10. Di sini pun juga bisa kita lihat sirap mentahnya udah jadi 10. Jadi aset yang tersisa tinggal 500.000 rupiah. Cuman dari sini stok yang diproses ini belum menjadi barang jadi. Entah nanti jadi sirap super atau sirap lancip, sebanyak 40 ini belum kita ketahui gitu. Jadi kita kembali dulu, kita selesaikan proses produksinya. Kita masuk kembali ke menu produksi. Nah, sekarang kita coba di sini sudah kelihatan barang mentahnya 40 pieces. Kita tambahin biaya proses ya. Biasanya kalau proses di sini ada biaya serut. Biaya serut misalnya 500.000 ya.
Oke, kita kembali. Mungkin biaya serut, ada biaya apa lagi ya? Kita tambah biaya proses mungkin 200.000 atau 1 juta ya, atau prosesnya. Kita tambahin 200.000 aja ya. Contoh ya. Salah. Biaya proses 200.000. Kita save. Oke, di sini biayanya sudah tertotal 700.000. Kalau kita back, di sini sudah kelihatan, jadi total biaya produksi 700.000. Jadi modal awal itu 2 juta karena dihitung dari daftar bahan. Sekarang kita akan lihat barang jadinya. Jadi setelah ada barang mentah diproses dengan biaya, maka akan menjadi barang jadi. Nah, kita contohin di sini. Kita jadikan barang jadinya misalnya sirap super kotak ya. Sirap super kotak jadi 20 pieces misalnya. Oke, langsung saja ini dibiarin dulu. Nanti harga pokok jadinya ini akan mengakumulasi sendiri, karena harga pokok jadi ini dihitung dari jumlah modal ditambah biaya gitu. Kemudian dibagi kembali kepada barang yang sudah jadi. Ini saya contohin, kebetulan ini kan 40 pieces, jadi masih ada 20 pieces yang belum jadi. Kita contohin aja di sini 10 pieces jadi sirap non expose kotak ya. Saya isi 10. Oke. Kita save. 20, jadi masih ada sisa 10. Kita 10-nya mungkin jadi sirap non expose lancip mungkin ya. 5 mungkin 5 pieces. Kita save. Jadi 20 nih 35, tinggal 5. 5 jadi afkir mungkin ya. Jadi afkir. Oke. 5. Jadi udah genap 40 ya. Oke. Di sini sudah 20, 30, 40. Jadi 40 barang mentah sudah jadi 40 barang jadi. Kita back ke depan, bisa kita lihat di sini bahwa dari total barang mentah sudah jadi total barang jadi sebanyak 40. Nah, di sini daftar barang jadi itu yang jelas harga pokoknya akan berubah, karena ketika daftar bahan ini masih bahan mentah, makanya dihitung harga pokoknya 50.000. Nah, ketika sudah ada biaya tambahan untuk memproduksi, maka harga pokoknya jelas lebih mahal karena ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang mentah tadi. Maka dari itu, di sini otomatis dari 40 barang jadi ini dia mengakumulasi sendiri dari harga pokok yang awalnya 50.000 kemudian ditambah biaya-biaya, maka setelah barang jadi maka diakumulasi menjadi 67.500. Jadi harga pokok jadinya ini semua di sini dipukul rata menjadi 67.500. Di sini 67.500. Dia otomatis mengkalkulasi sendiri 67.500 gitu. Di sini juga udah kelihatan tadi harga pokok dikali jumlah piecesnya ya, 67.500 dikali 10 gitu kan. Kalau yang di sini ini yang 5 juga otomatis asetnya berapa, 337.500 ini. Nah, setelah barang ini semua yang jadi ini sudah fix, sudah benar, kita kalkulasi kembali harga pokoknya udah benar, kita cek kembali udah benar. Maka yang terakhir adalah mentransfer barang jadi ini ke dalam stok yang ada di sini. Maka ketika nanti kita tombol transfer, maka otomatis sirap super kotak, sirap non expose maka akan bertambah otomatis yang ada di sini, guys. Oke, kita kembali ke menu produksi. Kita langsung saja transfer stok ya. Kita transfer stok. Oke, di sini otomatis langsung transfer ya. Stok-stok yang tadi ada yang 10 jadi apa?
sirap super kotak, kemudian non expose, kemudian non expose lancip dan sirap akhir. Otomatis kita kalau cek di stock alert, otomatis di sini udah masuk ya guys ya. Ada sirap super kotak, ada sirap non expose, ada sirap non expose lancip dan sirap akhir. Begitupun di real stock. Kalau kita lihat di real stock juga sudah ikut berubah. Jadi di sini ada sirap non expose, ada kemudian sirap super kotak, dan begitupun harga pokoknya ini dipukul rata 67.500 karena ini hasil produksi. Jadi kalau seandainya nanti ada produksi lain menambahkan kepada sirap super kotak, maka harga pokoknya pun akan diakumulasi dengan yang baru. Nah, di sini harga totalnya juga sudah apa ya? Sudah berbeda-beda karena berdasarkan jumlah kuantitinya. Nah, sekilas seperti itu untuk produksi, dan di sini pun kita tambahi tombol rekap produksi. Jadi rekapan produksi dari daftar bahan, daftar biaya dan barang jadi maka akan direkap di dalam sini. Ini juga akan create PDF. Dan saya contohkan satu PDF ini. Oke, kita coba buka. Ini ya. Dia otomatis open. Nah, di sini saya zoom ini ya. Jadi rekapan produksinya akan berisi seperti ini. Rangkuman produksi, ada total barang mentah, total barang jadi, total modalnya berapa, total biaya berapa. Di sini ada simulasi penjualan ya. Simulasi penjualannya seharusnya ini karena di produk sirap mentah ini tadi belum dipasang atau barang jadi yang tadi tidak dipasang harga jual di produk, maka simulasi penjualannya jadi 0. Kalau seandainya misalnya tadi ada sirap super kotak itu harganya misal 150.000, maka dia otomatis di sini total barang 40 yang jadi itu akan dikalikan jumlah 40 pieces dengan harganya masing-masing. Maka di sini simulasi penjualan akan muncul. Sekarang ketika kita sudah masukkan harga jual, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada total barang mentah, total barang jadi, ada total modal, biaya, dan simulasi penjualan dan simulasi profit. Jadi simulasi penjualan adalah total dari harga-harga jual dari 40 barang yang sudah jadi ini. Kalau seandainya dijual berdasarkan harga yang sudah di setup di produk, maka totalnya akan sejumlah ini, 8575 juta. Nah, kemudian dengan modal 2.700.000, maka profitnya itu 5.875. Dan sini juga sudah lengkap bahwa daftar bahan apa saja, biaya-biaya produksinya, dan daftar barang-barang jadinya juga sudah terkumpul jadi satu dalam PDF ini. Kembali ke menu utama. Di sini ada, kita langsung aja menu produk. Jadi di sini yang saya maksud tadi adalah produk-produk yang kita sudah buat. Jadi sebenarnya di sini harga produk ini bisa kita langsung masukkan. Ini salah satu contoh, kita edit, kita masukin harga super lancip ini misalnya 120.000 ya, atau 125 mungkin. Oke. Di sini juga bisa kita masukin harga per kubik. Seandainya kita jual sirap super atap sirap ini dengan harga kubik juga bisa. Misalnya harga kubiknya 1 juta, kita bisa masukin langsung. Karena biasanya ada pembeli yang membeli barang kayu itu bukan hanya berdasarkan pieces, tapi dia ada juga yang membeli berdasarkan kubik ya. Kita langsung masukin, tinggal edit aja. Ini biar nggak terlalu lama. Ini kita contoh, kita mau tambahin produk ya, misalnya kita namain produk misalnya usuk sengon misalnya, ukuran 3 kali 5 kali 400 misalnya, contoh aja.
ukuran unit batang, kategorinya kayu. Nah di sini ada tebal, mungkin tebalnya itu contoh aja ya 10 cm, lebar tebalnya ini di 30 ya, tebalnya 3 cm ya, 3 cm, kemudian 5 cm, kemudian panjang 400. Otomatis kubikasinya akan ngikutin guys. Nah, di sini jumlah pieces per batang, ini satu batang. Jadi jumlah pieces dalam satu batang artinya seperti atap sirap tadi itu satu ikat itu isi 80 pieces. Sedangkan hitungan punya kayu ini dia jumlah pieces dalam satu batang. Jadi hitungan harganya itu berdasarkan batang, maka isi saja satu. Kalau misalnya harga jualnya atau harga belinya menggunakan ikat yang satu ikat isi 80 pieces, maka di sini bisa kita isi 80 pieces ya, seperti itu. Kalau seandainya menggunakan ikat, karena ini menggunakan batang jadi jualnya per batang, maka isinya satu. Jadi dia otomatis akan mengkalkulasi kubikasinya ya, satu piecesnya ukuran 3 kali 5 kali 400 ini sebanyak 0,0060 kubik. Nah kalau kayu tadi ya, kalau atap sirap itu kan satu ikat 80, maka dalam satu ikat itu sudah langsung otomatis akan dihitung kubikasinya sebanyak 0,4800. Kayaknya hanya satu batang maka cuma 0,6. Di sini ada namanya stok hijau. Jadi stok hijau itu adalah stok di mana barang stok di gudang itu melebihi apa ya, status aman ini. Saya contohkan 100. Jadi kalau 100 pieces artinya dia akan warna hijau. Di atas 100 itu akan warna hijau. Kalau di bawah 100 dia akan warna kuning. Nah, tergantung di sini juga kita stok merah kita setup berapa. Kalau misalnya kita pasang di sini 40 misalnya. Kalau kita pasang 40 artinya rentang antara 40 sampai 100 dia akan berwarna kuning. Kalau di atas 100 dia berwarna hijau, kalau di bawah 40 atau 40 saja dia akan berwarna merah. Saya contohkan satu batangnya usuk sengon ini harganya misalnya 35.000. Harga kubiknya mungkin 900.000 misalnya. Oke, kita save aja. Maka otomatis di bagian bawah dia sudah keluar tambahan produk baru gitu. Nah, tinggal kita produk ini nantinya kita mau beli dari supplier. Kalau kita ada stoknya kita bisa jual berdasarkan yang ada di produk ini. Jadi itu saja mungkin ya kalau nambahin produk. Jadi barang-barang di sini ini enggak hanya barang yang kita jual, tapi juga barang yang sering kita beli. Atau bahkan kalau mau nambahin produk-produk lain juga bisa langsung masukin di sini. Cukup tambah menggunakan tombol tambah di bawah ini. Kemudian kita kembali kepada menu, langsung saja ke menu produk tadi. Di sini ada namanya data stok. Seandainya ada stok, misalnya mungkin perusahaan baru dibangun atau baru membuat toko, sehingga stok awal itu kan diawali dengan pembelian. Nah, sedangkan jika gudang atau toko itu sudah ada sebelumnya, maka kita sudah ada stok-stok yang sebelumnya sudah ada tanpa melalui pembelian. Jadi kita bisa tambahkan stok-stok yang lama itu melalui tombol stok detail ini. Artinya yang tadi yang kita proses itu daftarnya juga masuk di sini. Tadi kita awalnya beli sirap mentah kotak 100 itu langsung keluar juga di sini. Kemudian sirap mentahnya lancip juga keluar, yang awalnya kita beli juga keluar. Kemudian ada sirap super kotak yang diproduksi sudah jadi juga muncul. Kemudian sirap non exposnya juga muncul dan sirap-sirap yang lain.
Kalaupun ada stok lama yang mau kita tambahi tanpa harus melalui pembelian, kita cukup tombol plus di bawah ini. Kita langsung pilih produknya apa aja yang mau ditambah. Contohnya suksengon ini ya. Kuantitinya misalnya 20. Kategori unit misalnya batang ya tadi ya. Harga pokok satu batang itu 20.000 mungkin. Harga jualnya tadi 35 ya, 35.000. Mohon maaf, harga pokoknya 35.000. Harga jualnya 50.000 misalnya. Di sini totalnya otomatis 70.000 karena total di sini adalah total pokok ya. Jadi 35.000 kali 20 gitu. Jadi harga jualnya 50. Sekarang kategorinya kayu, kita save. Oke, di sini otomatis kalau kita lihat dari stok data di bawah ini, stok data, maka kita bisa lihat di stock alert itu juga akan ketambahan sengon ya, 20 pieces ya. Di real stock pun kita akan nambah juga. Oke, coba kita lanjut dengan menu selanjutnya yaitu biaya lain ya. Di sini ada biaya lain, mungkin ada biaya-biaya yang dikeluarkan di luar operasional. Contohnya ya biaya transportasi, akomodasi, ekspedisi, ataupun kita tambahin misalnya ada biaya tenaga kerja misalnya. Tenaga kerja, karena ke tenaga kerja hitungan bulanan karena bulanan maka mungkin diakumulasi mungkin ya gaji karyawan mungkin. Oke, mungkin di sini karena 2 orang misalnya 6 juta itu ya. Oke, save. Maka nanti ketika kita akumulasi di laporan di sini, maka otomatis dia akan dikeluarkan laporan-laporan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan di luar operasional. Kita bisa tambahin biaya apa aja, misalnya biaya BPJS atau biaya BPJS mungkin ya. Contoh ini tambahin 2 juta misalnya. Salah ya. Mungkin seperti ini. Save. Oke, kemudian di sini ada pendapatan lain juga, menu. Misalnya kita mau nambahin, kita tanggal udah benar, oke set. Misalnya jual serbuk kayu ya, misal 500.000. Oke, sudah benar, kita save. Oke, yang terakhir kita akan pindah ke pembuatan laporan. Jadi setelah hari ini kita melakukan pembelian, kemudian ada produksi, kemudian kita masukin produk, kemudian ada biaya-biaya lain dan pendapatan lain. Yang terakhir adalah membuat laporan rangkuman dari seluruh transaksi dari tanggal ke tanggal. Kalau kita lihat di sini, kita ada dari tanggal ke tanggal berapa yang akan mau kita search laporannya. Kalau kita mau per minggu cukup tanggal 1 misalnya ya, ke tanggal 7. Tinggal klik di luar, karena tanggal 1 ke tanggal 7 tidak ada transaksi. Jadi tidak akan keluar total penjual, pembelian, biaya dan pendapatan lain. Cuma kalau kita ubah ke tanggal 30, oke, dia otomatis tanggal 1 ya, tanggal 1 ke tanggal 30
mungkin ya. Oke, sekarang udah keluar. Di sini langsung mengakumulasi total penjualan dalam rentang tanggal 1 sampai 29. Jadi ada total pembelian berapa, ada total biaya umum. Ini yang tadi ada gaji dan lain-lain tuh guys ya. Kemudian ada total pendapatan lain. Nah, semua transaksi ini akan dirangkum ke dalam satu PDF. Nah, di sini bisa tekan langsung cetak tombol. Nanti ditunggu sebentar. Tadi saya sudah download ya hasil laporannya, ini bisa langsung kita lihat. Saya lihat. Nah, laporannya nanti munculnya seperti ini. Ini kalau kita zoom. Di sini lengkap ya. Jadi ada rangkuman laporan periode 19/2022, yaitu total pembelian 9.650, total penjualan 6 juta, total barang mentah berapa, modal berapa, total barang jadi berapa, total terjualnya berapa, total yang belum terjual juga langsung kelihatan, total aset yang belum terjual itu juga akan muncul, dan total pendapatan juga akan muncul. Di sini juga dijabarkan laporan pembelian, laporan penjualan, laporan produksi, daftar biaya produksi, daftar barang hasil produksi, dan laporan stok. Jadi stok sisa berapa di sini langsung akan muncul. Termasuk di sini ada simulasi stok yang belum terjual. Jadi ada stok jika terjual. Di sini ada simulasi profitnya juga udah lengkap ya. Nanti bisa dicek-cek sendiri kalau sudah mendapatkan aplikasi ini. Oke, itu saja mungkin hari ini. Untuk aplikasi ini jika ada feedback atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Jika berkenan ingin aplikasi ini bisa chat di nomor saya di deskripsi ya. Thank you.